kurang lebih 14 pertemuan ya, karena 2 pertemuan adalah UTS dan juga UAS ya, seperti itu. Nah ini kalau dari materi yang sudah Bapak berikan kurang lebih seperti ini ya, kita kemarin apa namanya suatu tatap muka pertama ya, kita pendahuluan ya. Sekarang kita membahas tentang crushing dan grinding, juga beberapa tentang istilah yang ada. Selanjutnya atau lebih lambat, tidak ada masalah ya, kita ulang kembali. Jadi tergantung dari pemahaman peserta mahasiswa ya, seperti itu. Karena pernah ya satu kelas itu setengahnya itu belum mengerti, maka Bapak harus mengulang kembali ya, itu di offline. Lagi di online mungkin nanti mudah-mudahan ya bisa lebih dipahami lagi dengan membuka berbagai referensi di internet ya. Bapak rasa kalau materi PBB yang bahasa Inggris di mana di YouTube ya sudah cukup banyak ya, terutama dari universitas di India. Bahasa Inggrisnya juga kurang. Ini absennya yang di MOS belum. Yang lain gimana? Sama. Kalau belum ada juga, Pak. Gimana? Sama. Absennya belum muncul juga, Pak. Harusnya sudah ya. Coba siapa tadi? Abdul tuh. Ya, Pak. Sudah bisa belum kamu? Lagi coba juga ini, Pak. Coba di refresh ya, kemudian login kembali gitu loh. Kalau dia kan terjadwal ya. Ya, Pak. Dicek lagi. Oke, kita lanjut ya. Besok lagi kalau masalah absen, kalau Bapak sudah buka, bisa lewat chat ya, jangan langsung instruksi. Ya, seperti itu. Nah, jadi di sini, nah ini, kita sekarang masuk ke tetap 1, 2, 3. Pembahasannya adalah ini ya. Nah, kemarin kita sudah sedikit ya, membahas tentang material balance, karena itu penting ya dalam suatu pengertian dalam mineral processing ya, seperti itu. Ini mungkin Bapak ulas sedikit lagi ya, biar tidak lupa juga. Jadi pada dasarnya kita mengolah suatu bahan galian. Ya, bahan tambang itu pada dasarnya sama ya, serupa, tapi ada yang membedakannya. Kalau bahan tambang bukan hanya bahan galian, tapi ada bahan yang lainnya yang tidak digali ya. Nah, itu tadi. Itu juga sudah jadi pembahasan di zaman Orde Lama ya, untuk membuat suatu undang-undang nomor 11 itu. Ini ceritanya dosen Bapak ya, Profesor Jambur dan lain-lainnya di ITB. Nah, jadi kemudian penggunaan bahan galian, karena untuk tambang itu memang dominan sebagian besar digali ya, seperti itu. Nah, sekarang kita kalau sudah pernah baca, kalau yang sudah ambil BGI biasanya tahu ya, bahwa dari kita lahir sampai kita seumur hidup itu hampir semuanya itu kita banyak menggunakan keperluan hidup itu adalah menggunakan suatu bahan galian ya, keseluruhan yang ada, baik yang logam, non logam ya, dan juga batuan, itu termasuk energi ya, batu bara itu semuanya sudah ada perhitungannya ya, terutama untuk di Amerika.
tapi kurang lebih sama. Jadi kita selama hidup selalu membutuhkan bahan galian, jadi tidak bisa lepas dari industri pertambangan. Ya, nah, sekarang untuk memenuhi suatu industri, ya, industri punya persyaratan setiap negara. Kalau kita punya SNI, ya kan, Amerika punya ASTM, Jepang punya GIS ya, GIS itu. Kemudian Australia punya Australian Standard, kemudian si Eropa juga punya ya, Uni Eropa, masing-masing negara juga punya ya. Jerman punya DIN ya, kemudian Inggris British Standard ya, PS dan seterusnya. Jadi semua itu memerlukan suatu persyaratan. Nah, persyaratan industri di hilir itu harus kita siapkan ya dari tambang itu sedemikian rupa tadi ya. Kemarin ya. Nah, ini dengan memisahkan mineral berharga dari pengotornya. Nah, ini berdasarkan perbedaan sifat fisik dan fisik kimia ya, sehingga tidak merubah sifat fisik tersebut. Nah, ini sehingga tidak terjadi proses reaksi kimia. Karena kalau sudah terjadi reaksi kimia, namanya bukan mineral processing lagi, tapi adalah mineral metalurgi. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau ini di Amerika ya, pada dasarnya penggolongan bahan galian mereka itu di Amerika seperti ini. Jadi dibagi menjadi 4 golongan, yaitu industrial mineral. Padahal kalau kita kategorikan semuanya juga mineral, industri ya, industri logam, industri batuan, industri energi. Nah, ini industri mineral. Nah, ini yang harus kita pahami nanti. Nah, ini di suatu peraturan perundangan kita ya, itu tadi. Jadi kalau di Indonesia kan sudah belajar undang-undang kemarin, kita mengenal penggolongan bahan galian pada dasarnya yang lama itu pakai 3 ya kan, bahan galian strategis, vital, dan bahan galian industri. Nah, ini yang dimaksud dengan bahan galian industri ya, seperti itu. Ini energi, ini batuan, ini adalah logam kan, seperti itu. Nah, keempat penggolongan ini kalau di Indonesia menjadi undang-undang yang baru itu menjadi 5 komoditas, ya kan? Ini adalah mineral logam, non logam, kemudian batu bara untuk energi ya, kemudian batuan. Jadi komoditasnya ada 5, baru 4 ya, radioaktif. Nah, seperti itu. Jadi kalau di Undang-Undang nomor 4 masih ya, karena di nomor 3 itu hanya tidak terlalu semuanya gamblang, dan PP-nya juga masih nomor 23 tahun 2010, kita punya 5 komoditas ya, jangan lupa tadi radioaktif, logam, non logam, batuan, dan batu bara. Jadi secara penggolongan tadi ya, Bapak lihat di Bappenas juga masih menggunakan penggolongan tadi, ABC tadi ya, seperti itu. Dan kalau untuk penambangannya kita hanya mengenal 4, yaitu tambang mineral logam, tambang mineral non logam, tambang batu bara, dan tambang batuan. Jangan lupa itu ya, sangat membingungkan memang, tapi harus kita ikuti saja ya, seperti itu. Yang penting kita pahami. Ini juga kemarin sudah ya, kita sudah belajar. Nah, ini manfaat juga sudah ya. Nah, ini yang belum. Nah, ini studi bahan baku. Pada dasarnya kita sesuaikan dengan raw materialnya, bahan alaminya ya, bahan mentahnya itu dari tambang kita seperti apa. Nah, tadi tentunya masing-masing bahan galian atau mineral itu akan berbeda ya di sini. Nah, ini macam dan komposisi mineralnya seperti apa, banyak sekali ya. Kalau kita sudah belajar petrologi dan mineralogi, tentunya kita punya jenis batuan ya, dari batuan beku, kemudian batuan sedimen, dan batuan metamorfik kan, seperti itu ya. Tadi macamnya ya, dalam satu batuan bisa terdiri dari 1 macam mineral atau lebih kan, seperti itu ya. Masing-masing tentunya saling berasosiasi, terutama itu tadi dengan mineral pengotor pasti ya, karena mineral pengotor ini umumnya adalah batuan induk, bagian dari kontinental lempeng kita ya, lempeng benua kita kan, seperti itu. Yang terbesar adalah kandungan apa? Kandungan mineral apa terbesar di bumi? Ayo. Atau unsur kalau boleh
Tahu, ingat juga apa terbesar? Til, Pak. Apa? Til, Kurang jelas? til. Silika. Tapi yang terbesar ya tentunya adalah oksigen ya. Nah, itu O2. Nah, silika silika Si. Kalau kita gabungkan maka menjadi SiO2. Nah, itu menjadi terbesar juga seperti itu. Di oksigen terbesar sekitar Bapak lupa ya, kayaknya 45%, ditambah Si jadi 20 sekian, jadi kurang lebih sekitar 70 sekian persen. Nah, itu terbesar ya, seperti itu. Jadi itulah rupa endapan silikat yang umumnya menjadi batuan induk, ya kan, seperti itu. Maka dia kalau di PBG ya kategorinya ini ya mineral pengotor. Nah, itu tadi ya seperti itu. Karena mineral-mineral logam yang berharga ini umumnya tertanam pada masa batuan induk yang berupa silikat ya atau SiO2. Jangan lupa ya, bumi kita itu berumur sudah 4,5 miliar tahun, ya, itu tadi. Dan selama 4,5 miliar tahun itu, 3 macam batuan tadi, beku, sedimen, metamorf, nah itu selalu mengikuti proses proses bumi ya, dari eksogen maupun endogen. Nah, itulah sekarang kita dapatkan seperti saat ini, ya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kadar masing-masing mineral. Nah, itu tadi. Jadi kadar unsur mineral itu sendiri ya. Tadi kalau kita punya kuarsa ya tadi silika oksida tadi SiO2 ya tentunya unsur Si berapa ya, O berapa. Kalau O pasti sudah hafal ya. Nilai unsur atomnya itu unsur ya. Itu sama juga dengan proses mencari kadar nanti ya, kadar mineral secara umum ya, dari berat atau massa atomnya tadi. Kalau senyawa ya tentunya mudah tadi, SiO2. Nah, Si berapa, O berapa, nah, tentunya O-nya ada 2, jadi 2 kali atom O, nah itu ditambahkan itu menjadi suatu jumlah atau MR ya dari senyawa silika tadi. Maka kadar Si berapa dari senyawa itu ya tentunya mudah kita hitung. Demikian juga O-nya itu secara mudahnya ya seperti itu. Ukuran mineral, nah ini tadi ya, ukuran mineral ya, kalau dari tambang tentunya beragam. Ya, kita punya alat itu biasanya tergantung dari target produksi, ya kan, seperti itu. Sebagai contoh batu bara ya, kalau kita lihat di PT KPC dengan target hampir 70 juta ton per tahun, maka alatnya raksasa-raksasa ya. Nah, selain dengan peledakan, batu baranya diledakkan di KTC ya, bukan hanya overburden ya. Nah, maka yang dihasilkan ukurannya juga tergantung dari fragmen atau ukuran dari burden dan spasi dari peledakan itu, kan seperti itu ya. Atau yang langsung diberai dengan ekskavator, tentunya ekskavator raksasa akan menghasilkan ukuran batu bara yang besar ya kan, seperti itu. Beda dengan perusahaan yang kecil mungkin ya, hanya targetnya 1 juta atau tahun atau 5 juta, tentunya berbeda penggunaan alatnya. Maka ini juga menentukan ukuran raw materialnya ya, seperti itu. Nah, kalau ukuran secara kristal ya tentunya bisa dilihat di lab mineralogi ya, tentunya dengan mikroskop bantuannya. Itu kan secara kasat mata. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah ukuran dari tambang kita seperti itu. Jadi umumnya mengikuti alat yang digunakan untuk memberaikan ya, memberaikan dari batuan induknya itu. Nah, makanya kalau pada tambang laterit ya dia berupa tanah ya, mudah saja. Tentunya mineral-mineral batuan yang membawa logam itu biasanya sudah berupa ukuran yang kecil ya, berupa kerikil, rakal ya, seperti itu. Tadi kalau dia masih primer ya tentunya tergantung tadi ya alat untuk memberaikan. Macam tipe ikatan ya macam-macam ya. Silika saja ada 3 macam tipe ikatan ya kan, single dan seterusnya. Atomnya itu bisa ditanya atau di pelajaran kimia ya atau mineralogi seperti itu. Jadi ini senyawanya ya seperti itu. Kalau di Freeport kita punya
senyawa batuannya itu sangat-sangat beragam ya. Mungkin satu lokasi dengan lainnya bisa mempunyai rumus kimia yang berbeda, karena tergantung dari ikatan mineral ini. Jadi dia utamanya adalah tembaga, maka yang utama kayak tembaga ya, Cu sekian, kemudian AU-nya Ag ya, itu yang utama. Mineral utamanya jadi berikatan dengan 3 itu ya kan, tembaga, emas, perak, pasti kan seperti itu. Sekarang mineral pengikut lainnya apa? Ada Cr, obat, ya, Fe, ya pasti, Si-nya ada pasti kan seperti itu. Nah itulah macam dan tipe mineral. Nah, nikel umumnya dia berasosiasi dengan Fe ya, tadi ferro ya, tadi ferronikel. Mineralnya bisa berupa yang kadar tinggi kita namakan saprolit ya, yang kadar rendah limonit ya, seperti itu. Tentunya berbeda tadi ini apa dari kadar dan lain-lainnya itu terhadap ikatan itu tadi. Jadi kalau nikel tinggi, Ni-nya tinggi, Fe-nya rendah. Kalau nikel kadar rendah, Fe-nya rendah, Fe-nya tinggi. Umumnya seperti itu. Ya itu sudah pasti ya seperti itu. Kalau tidak ya, seperti itu kemungkinan ya dia berada di antara suatu itu berarti kita anggap saja dia medium kan seperti itu. Karena beragam itulah kita orang tambang itu bisa menghitung yang di pelajaran eksplorasi bukan hanya kuantitasnya tapi adalah kualitas juga. Karena setiap meter, setiap jengkal bumi tadi ini apa tipenya berbeda ya, kadarnya masing-masing berbeda, maka kita harus bisa memperhitungkan secara rata-rata ya, average ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ke 5 ya, derajat liberasi. Liberasi ya dari kata liberation ya, seperti itu. Pembebasan ya, bebas ya. Kalau anak muda juga sukanya bebas ya kan, diatur-atur orang tuanya, kadang nggak mau ya, itu tadi. Ini juga sama ya tadi, mineral berharga itu ingin bebas dari si pengikat tadi, si pengotor gingue mineral tadi ya. Nah, dia akan lebih bagus kalau dia bebasnya itu 100%. Seperti itu. Itu yang diinginkan dalam suatu pengolahan. Jadi prinsip dasarnya kita ingin liberasi ini pada dasarnya 100%. Apakah bisa? Nah, bisa ya, bisa. Tapi umumnya kita di PBG itu liberasi di atas 80% itu sudah termasuk sangat bagus ya. Kalau dia sudah liberasi 100%, contohnya apa? Yang batu gunung ya kan, memang semuanya dipakai, maka dia 100%. Kita hanya tinggal membuat ukuran yang berbeda sesuai taraf industri ya. Pasir juga ya seperti itu. Pengotornya dengan mudah kita hilangkan. Jadi itu derajat liberasi itu menghilangkan atau membebaskan mineral berharga yang berikatan dengan mineral pengotor ya, seperti itu. Sifat fisik mineral banyak juga ya, Bapak nggak harus sebutkan ya, mungkin di biologi dasar juga sudah ya, ada warna, ada kekerasan ya, kekuatan dan seterusnya ya, belahan ya, unsur kristalnya dan dari comminution adalah crushing, grinding, dan sizing ya seperti itu. Kemudian proses konsentrasi tadi proses memisahkan mineral berharga dari pengotornya, dewatering proses pengeringan apabila menggunakan proses konsentrasi yang basah ya, atau menggunakan fluida cair. Ini tahapannya seperti ini, kemarin juga sudah ya, nanti kita masuk ke sini. Nah ini secara umum kemarin, maka secara input ya adalah umpan ya, feed umpan, dimakan proses konsentrasi atau PBG ya. Kalau dia sederhana tentunya nggak perlu konsentrasi gitu ya, hanya proses kominusi saja. Nah itu, maka kalau kominusi di sini hasilnya adalah undersize ya, di sini oversize. Jadi di sini adalah terakhir adalah ayakan atau screen, kurang lebih seperti itu. Maka di sini FCT tetapnya seperti itu kita gunakan istilah ini. Jadi ini adalah berat material yang kita input dan menjadi output.
Jadi F sama dengan C plus T. Seperti itu. Ini kita mau bahas ini kemarin ya, tapi nanti saja mungkin minggu depan atau nanti kalau nanti sempat bisa juga. Ini kemarin sudah ya, ini juga sudah. Nah ini kita sekarang masuk ke preparasi ya, tahapan kombinasi. Kombinasi itu pada dasarnya ya ini satu bagian ya dalam proses mereduksi suatu bahan mentah dari tambang tadi, raw material ya, yang berukuran sangat besar umumnya ya tergantung tadi, maka kita perkecil dengan dua tahapan adalah crushing, peremukan, dan grinding, penggerusan atau penghalusan ya seperti itu. Jadi kalau kita lihat maka ukuran dari raw material itu dari yang paling besar akan kita kecilkan atau kita haluskan sesuai dengan persyaratan industri tadi ya, apakah akan langsung kita jual atau untuk proses selanjutnya. Proses selanjutnya apa ya, tentunya ada sizing, kemudian ada fermentasi dan seperti itu. Freeport PPG-nya sampai flotasi membutuhkan ukuran butir yang sangat halus ya, di atas dari 60 mesh ya, bahkan sampai 200 mesh tadi. Semakin halus bahan galian yang kita grinding untuk proses konsentrasi, proses pelibrasiannya tadi, pembebasannya tadi. Jadi itu istilah di proses kombinasi ya. Nanti saja. Sampai sini ada yang bertanyakan? Kita ganti referensi dulu ya. Ini boleh juga atau Bapak setelkan video. Absennya belum keluar ya? Atau mallnya bermasalah? Bentar ya Bapak cek dulu. Harusnya sudah ya harusnya ya. Karena dijadwalkan kan tanggal 9 jam sekian. Nah ini ada yang WA, telepon, minta tanda tangan ya, harusnya kalau dia jadi Bapak jadi walinya harusnya tahu, oh Pak Windu ngajarnya ini, janganlah nelpon atau WA pada jam itu kan, seperti itu ya harusnya. Bentar ya, Bapak lihat terus. 9 bulan 2 sekarang kan harusnya sudah ini.